Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi berkaitan dengan penyakit yang mematikan profesi guru. Guru merupakan seorang yang berperan sebagai pendidik dalam proses pembelajaran. Pada umumnya, guru memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan, pembentukan karakter, serta pengembangan karakter dan keterampilan peserta didik. Fokus pengajaran seorang guru bukan hanya pada pengetahuan anak, tetapi pada pembentukan moral dan etika siswa. Profesi merupakan suatu jabatan yang melekat pada diri guru yang mencintai tugasnya. Sehingga profesi adalah suatu jenis pekerjaan yang memerlukan pengetahuan pendidikan dan keterampilan secara khusus, serta kerjaan ini ditunjukkan untuk kepentingan orang banyak. Penyakit atau masalah seringkali kita temui dan menjadi faktor penghambat dan biasanya dialami sebagai bentuk kekurangan atau kendala yang diterima oleh peserta didik sebagai salah satu akibat atau penyebab yang terjadi karena adanya kurang penyesuaian atau kurangnya pengkoordiniran guru dalam menghandle masalah yang berasal dari peserta didik maupun masalah eksternal seorang pengajar. Berikut ini saya sajikan penyakit yang mematikan profesi seorang guru. Yang pertama, batuk, yakni bahan ajar tidak update dengan kekinian atau masa sekarang. Penyakit yang diderita oleh guru ini terjadi ketika guru mengalami frustasi atau kewalahan karena bahan ajar yang dibawakan ketika dalam kelas tidak sesuai dengan kondisi yang dialami siswa. Sehingga siswa diminta untuk membayangkan suatu kejadian yang belum pernah dialami. Bahan ajar yang diberikan juga tidak update dengan kondisi sekarang. Penyakit seperti ini terjadi karena kurang atau lambatnya penyesuaian dari guru dalam menjalankan tugas di tempat penugasan. Adapun penyebab adanya penyakit batuk diantaranya: 1. Kurangnya relevansi antara bahan ajar yang dibawakan sehingga siswa mengalami rasa bosan dan jenuh ketika berada dalam kelas, serta kurangnya motivasi sebagai penguatan bagi peserta didik dalam berkembang. Yang kedua, minimnya inovasi karena keterbatasan materi yang diterima yang berpotensi pada siswa yang tidak kreatif dan monoton saja. Yang ketiga, kurangnya materi ajar yang berpotensi pada guru yang merasa kesulitan ketika mengaitkan materi dengan dunia nyata. Masalah ini nampak ketika dalam kelas seorang pengajar atau pendidik dalam memberikan contoh dari materi yang dibawakan. Karena kurangnya materi atau resumen materi yang didapat, maka nampak seorang murid tersebut sangat merasa susah dalam mencari contoh konkret yang tepat berkaitan dengan materi yang dibawakan sehingga mudah dimengerti. Berikut ini obat atau cara mengatasi penyakit batuk, yaitu madu, yakni dengan mengembangkan materi ajar dari luar. Pengembangan materi ajar dari buku panduan seorang pengajar yang kekinian dan juga bisa melalui media sosial. Pengembangan materi ajar yang menjadi bagian dari upaya seorang guru dalam mengintegrasikan teknologi dengan menggunakan alat bantu pembelajaran secara digital sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi yang dibawakan. Penyakit yang kedua yaitu gatal, guru apatis, tidak aplikatif dan lalai. Penyebab seperti ini biasanya terjadi pada guru yang disebabkan karena kurangnya motivasi dan penghargaan yang didapat. Guru yang mengalami penyakit ini terjadi karena kurangnya dukungan dan pelatihan sehingga guru kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran secara efektif dalam kelas. Kurang pelatihan dari teknologi sebagai media pembantu dan pelatihan-pelatihan mengenai dunia pendidikan. Di samping itu, guru yang apatis dan tidak aplikatif karena kurangnya bahan ajar yang memadai yang menjadi faktor penghambat kemampuan guru dalam mengajar dengan baik. Obat atau cara mengatasi masalah penyakit guru yang apatis, tidak aplikatif dan lalai yakni dengan salah. Siapkan anak didik supaya lebih aplikatif dengan pengetahuan, yang mana artinya bahwa anak-anak perlu diberikan pelatihan secara khusus mengenai teknologi yang digunakan, dan pastinya guru sebagai pemeliharaan harus lebih tahu menahu secara luas mengenai
penyakit ini, anak-anak perlu disiapkan dengan baik dan dalam menerima pembelajaran. Guru harus mempunyai banyak cara dalam mendesain semua kegiatan pembelajaran dan memfokuskan pada proses dan hasil yang dirayakan. Penyakit yang ketiga yaitu demam, datang terlambat, mutu anak menurun. Penyakit atau masalah yang sering kali didapat dari guru adalah mengenai masalah kehadiran yang tidak sesuai dengan tata tertib yang ada dalam suatu sekolah. Keterlambatan guru ke sekolah menjadi penyakit yang sulit dihilangkan. Keterlambatan ketika datang yang berpengaruh pada keterlambatan dalam memberikan materi pengajaran yang berdampak pada siswa ketika kelulusan yang akan diterima. Keterlambatan ketika datang memberikan materi secara buru-buru dan tidak teratur, maka lulusan atau anak-anak akan merasa tidak mengerti dan sulit menangkap berkaitan dengan materi yang diterima. Maka masalah seperti ini dapat berisiko pada anak yang memberikan hasil tidak sesuai atau bisa mengalami penurunan dalam hasil. Obat atau cara mengatasi untuk masalah penyakit demam yakni paracetamol. Seorang guru memperhatikan karakter anak, kontrol diri ketika terlambat, dan mulai optimis dengan hasil lulusan anak. Artinya, seorang guru harus mampu mengenali masing-masing karakter anak didik di dalam kelas. Mengenai masalah waktu dan kehadiran guru ketika di dalam kelas, sebaiknya seorang guru harus bisa mengontrol diri ketika hadir di kelas sesuai dengan waktu sehingga tidak adanya keterlambatan materi dalam pembelajaran yang diterima siswa. Anak didik dari guru yang memiliki penyakit seperti ini akan memiliki sikap masa bodoh dengan sekitarnya dan akan memiliki sikap yang sama pula dalam pola pikir akan gurunya bahwa kehadiran dalam pembelajaran tidak terlalu penting. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.